Perkenalkan, nama saya Rosa Angelia Sitepu, NIM 62135100008. Sini saya akan mengerjakan UAS gizi yang berjudul karbohidrat. Yang pertama itu adalah pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%, dan energi yang dihasilkan dari metabolisme selular karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Jenis-jenis karbohidrat itu yang pertama karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu ada 3, monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Yang pertama monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Ada 3 jenis monosakarida yang mempunyai arti gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dalam proses metabolisme merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel sebagai sumber energi. Fruktosa dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula yang manis. Galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Yang kedua ialah disakarida. Ada 3 jenis disakarida, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu, dan banyak juga terdapat di dalam buah, sayuran, dan madu. Maltosa terbentuk dari setiap pemecahan pati. Bila dicerna atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Laktosa hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Terlebih lagi, laktosa bisa menjadi bakteri baik atau sebagai prebiotik dalam usus yang bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga kinerja sistem imun tubuh. Yang ketiga, oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Oligosakarida berfungsi sebagai prebiotik, yang artinya merupakan zat makanan yang tidak dicerna di dalam tubuh dan bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri yang baik di dalam usus, sehingga meningkatkan ketahanan sistem pencernaan. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu ialah polisakarida. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati adalah karbohidrat utama yang dimakan manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisis menjadi glukosa. Dekstrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis perisal pati. Glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, yang terutama terdapat di hati dan otot. Polisakarida non-pati mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah penyakit hati. Pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Makanan yang dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu dekstrin. Makanan kemudian ditelan ke dalam lambung. Makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat saja akan tinggal di lambung sebentar atau kurang dari 2 jam dan segera diturunkan ke usus halus. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke cairan limpa, kemudian ke pembuluh darah kapiler dan dialirkan melalui vena porta ke hati. Dalam waktu 1-4 jam, pati non-karbohidrat di usus besar dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di usus melalui proses fermentasi. Fermentasi yang meningkat menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan sebagai flatus atau kentut.
Fungsi karbohidrat yang pertama itu sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Yang ketiga, penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Yang kelima, membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selanjutnya ialah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lainnya. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Yang terakhir ialah penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Antara lain, yang pertama penyakit kurang kalori dan protein. Yang kedua penyakit kegemukan. Yang ketiga diabetes mellitus atau penyakit gula. Yang keempat lactose intolerance atau gangguan metabolik. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.